Pemerintah Singapura itu mempunyai good governance yang sangat baik dan mereka dikenal sebagai pemerintah terlepas dari negara itu kecil ya, tetapi clean government-nya itu bagus sekali. Nah, bagaimana Anda bisa menceritakan kepada semua netizen mengapa Singapura bisa dan Indonesia tidak? Apa sih sebenarnya yang membedakan? Apakah dari sistem, apakah dari undang-undang, apakah dari lembaga dan sebagainya? Silakan Pak A. Ya, sebenarnya ya jadi ingat ya bacaan dynamic government. Sebenarnya pemerintah kita juga pakai buku itu ya. Jadi kalau Mbak ini ikutin saya Pak Cahyo Kumolo gitu sejak Mendagri sampai Kemenpan, kalau dia presentasi pasti nanti ujungnya dynamic governance gitu ya ceritanya. Kemudian juga kalau kita lihat roadmap dari reformasi birokrasi semuanya ingin dynamic governance. Dynamic governance kan intinya adalah bagaimana kita membuat suatu tata kelola yang dinamis, yang disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu kita, gitu ya. Nah, sehingga birokrasi itu atau tata kelola itu dia punya ketangkasan untuk keluasan dalam beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan-perubahan lingkungan, gitu ya. Nah, dasarnya itu ya selain urusan governance-nya yang prinsip yang general gitu, yang di mana berlaku seperti kita harus jujur, kita harus membuat suatu pemerintahan yang sistemik, tapi itu dilandasi oleh dasar-dasar fundamental adalah culture, nilai, gitu ya. Nah, problemnya antara bangunan culture yang kita ingini, ya ini persoalannya kan gitu ya. Kalau di kita gitu, bangunan culture yang kita ingini dengan bangunan culture yang aktual itu seringkali nggak compatible. Persoalan di Singapura itu kan dijadikan eksplisit, sehingga ada istilah kalau di sana itu mereka dasar dari birokrasi itu dibangun atas dasar 3 MPH gitu. MPH gitu ya, meritokrasi, pragmatisme, dan honesty. Pemimpin itu selalu berusaha untuk ya menghargai keterampilan, merit system. Jadi bukan karena kedekatan. Dan kita lihat bagaimana birokrasi kita, walaupun kita mengenal merit system, seringkali sekarang kita rata-rata ya berdasarkan kedekatan lah, semuanya berdasarkan personal, tidak seperti Pak Abdul tadi bilang, ada sistem yang dibangun tapi tidak ada keseriusan untuk membangun sistem itu menjadi melembaga. Itu persoalan kita. Nanti kita hanya pada proses pembangunan sistem, tapi sistemnya nggak melembaga. Apa bentuk sistem nggak melembaga? Kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas, tapi tidak mau pernah melakukan review, apakah aktivitas itu punya kontribusi signifikan terhadap achievement kita. Jadi contoh sederhananya kalau saya sering diskusi dengan teman-teman, kalau orang Muslim tuh dia harus punya kewajiban untuk sholat, ya, berdoa, gitu ya. Kalau orang udah sholat itu kan diharapkan dia dirinya akan menjadi lebih baik ya Pak Ridho ya gitu ya. Ini Pak Ridho nih suka jadi ustadz gitu. Nah tapi waktu orang sholat tiap hari, zikir tiap hari tidak membuat dirinya lebih baik kan tentu ada persoalan kan. Itu kan harus ada melakukan review di situ. Nah, kita sudah bikin semua aktivitas itu baik-baik, tapi achievementnya enggak, ini kan menjadi masalah. Nah, menjadi masalah kita kan sistem itu, kita membangun sistem nggak pernah seperti itu. Kita sibuk dengan aktivitasnya, kalau istilahnya dengan portofolio itu pertama. Yang kedua juga pragmatisme. Kita juga harus pragmatis, sehingga nggak boleh bermimpi terlalu tinggi banget. Itu yang dibangun oleh Singapura kan. Dan artinya mereka ya seperti, apalagi dalam situasi yang berat seperti sekarang, yang penting grabbing out, artinya yang gampang diraih lah apa yang dilakukan gitu, yang penting membawa maslahat. Jadi nggak usah terlalu tinggi banget yang malah membuat kita terpuruk. Dan yang ketiga itu adalah honesty, pemimpin itu harus jujur kepada rakyatnya. Nah ini yang kayaknya barang mahal gitu ya, kejujuran ini. Selalu kita suka sekali saya ketemu para pemimpin yang berkilah dengan alasan white lie gitu ya, bohong putih gitu ya, bohong putih, padahal nggak ada kan bohong putih gitu ya. Kalau dengan Pak Abdul tuh katanya half the truth pun itu juga kebohongan kan gitu. Nah ini kita nggak pernah menyampaikan secara jujur sepenuhnya gitu ya, bahwa kita sulit. Padahal kan yang namanya kita dalam bernegara, berdemokrasi, berpemerintahan, ya pasti kita semua berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kan gitu. Pasti kita mau sepanjang pemimpin kita jujur. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.